Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyealloa sibuntuluki amotere di pelajaran bahasa Mangkasara Nakke Siti Nurheda, generasi Smart School berkarakter cerdaski. Annyealloa asibuntuluki amotere nasaba erokma ampangirangangki pelajaran bahasa Mangkasara iami antu papasalakna rupama. Kisengasen ji apa nikana rupama yami anjo ilalan ri bahasa Indonesia nikana dongeng. Adapun tujuan pembelajaran dari mempelajari dongeng ini, yang pertama ampakasi ngaraki apa nikanaya rupama atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan dongeng. Kemudian yang kedua, ampiwali pakutakna niaka ilalana anjo rupamaya atau menjawab pertanyaan sesuai dengan dongeng yang telah dibacakan. Baik, materi yang pertama, rupama bahasa Makassar. Dongeng merupakan sebuah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pada umumnya, dongeng memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng ini sendiri dikarang dan diceritakan kembali dan oleh orang, kemudian secara berulang-ulang, kemudian cerita tersebut dibuat karena terinspirasi dari suatu peristiwa. Dongeng ini juga merupakan suatu warisan dari nenek moyang yang secara turun-temurun perlu untuk dilestarikan. Walaupun benar atau tidaknya suatu dongeng tersebut perlu dipertanyakan kembali. Dongeng ini sendiri merupakan karya sastra yang dapat membangun sebuah karakter anak untuk belajar berimajinasi. Nah, di sini ada ciri-ciri rupama. Yang pertama, disebarkan secara lisan. Pada zaman dahulu, dongeng atau rupama ini disebarkan secara lisan. Kemudian, dongeng dikenal sesudah disebarkan dari mulut ke mulut lewat kata-kata dari generasi ke generasi. Kemudian, ciri-ciri rupama yang lainnya yaitu disebarkan dengan waktu yang cukup lama. Orang akan mengerti tentang pengertian dongeng dan isinya sebab disebarkan dengan waktu yang cukup lama, yakni sejak zaman nenek moyang. Karena penyebarannya secara lisan, maka dongeng ini pula sampai ke telinga pendengar dengan waktu yang cukup lama. Kemudian ciri selanjutnya, terdapat beraneka macam versi. Sebab penyebaran dongeng dilakukan secara lisan, maka tidak heran bila ada dongeng yang muncul dengan beraneka macam versi. Nah, rupama jai ilalanna pasisalanna nasaba masih marahi batena tawa angerangangi carita, angerangangi rupama. Niat carita nalle na tambahi, niat ton tahu nalle mina kurangi. Nah, yang menjonikana tidak heran bila ada dongeng yang muncul dengan beraneka macam versi. Jadi mungkin ada cerita contoh pun dari napung kura-kura
Ini juga memiliki banyak versi. Ada yang ceritanya berlatarkan sungai, ada juga yang berlatarkan hutan. Kemudian ciri-ciri Rupama yang lainnya yaitu bersifat anonim. Penulis maupun pencipta dongeng ini umumnya tidak mengetahui siapa, tetapi dongeng ini selalu dikenal dan populer di masyarakat, khususnya pada anak-anak. Kemudian, ciri-ciri Rupama selanjutnya memiliki fungsi. Ciri-ciri dongeng memiliki fungsi berarti memiliki kegunaan di dalam kehidupan yang kolektif maupun bermasyarakat sebagai alat pendidikan, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi akan keinginan yang terpendam. Jadi, fungsinya ini itu kolektif maupun bermasyarakat sebagai alat pendidikan. Makanya tidak heran ketika kita membaca dongeng, di sana ada terselip nilai-nilai yang ingin disampaikan atau nia bonena papasa yang dalam nanjo Rupamaya apa iruna pabatuan ki tau toa rioloa. Kamami caritana bawang merah na bawang putih nia kodi sipa na nia tom baji sipa na ajar ki anjo cerita ya pun na kodi sipata kodi tongi salan talasata na kigappa. Kemudian struktur Rupama. Nah, struktur Rupama ini memiliki pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian pengantar yang berada dalam sebuah dongeng. Bagian ini umumnya dibuat untuk menggambarkan secara ringkas isi cerita dongeng. Seperti dalam bahasa Indonesia pendahuluan dongeng seperti pada suatu hari, pada zaman dahulu kala, tinggallah seorang nenek berumur 80 tahun di sebuah hutan. Nah, itu pendahuluan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Makassar seperti ini. Risek rea Pak Rasangang, nia rua anak baine, niaring ibase na imuna. Rua tau ribalana. Amantang nasaba tau toana salomi lingka rianja. Jadi ini merupakan pendahuluan di mana dia sudah menggambarkan secara ringkas cerita dongeng. Dia sudah memperkenalkan bahwa di sebuah tempat itu ada dua orang anak gadis yang tinggal berdua di mana kedua orang tuanya telah lama wafat atau meninggal. Nah, itu yang dikatakan pendahuluan. Kemudian isi peristiwa. Isi peristiwa merupakan bagian utama dan terpenting dalam suatu dongeng, di mana isinya menggambarkan tentang kejadian secara berurutan. Jadi, isi peristiwa ini kama mingkana bonena tombinjo ilalang Rupamaya, ia mi anjo asinna ia minjo intina, takuleyai niseng apa Rupamanta punna tena nisengi, to tena ni caritayangi apa bonena. Maka taluna ia mi anjo patongko atau yang ketiga itu penutup. Merupakan bagian akhir yang terdapat dalam sebuah dongeng, pada umumnya berisi tentang pesan moral dan juga kata-kata penutup. Kama minjo sumpengku kanaya angkana punna lalang anjo ri Rupamaya nia pasang-pasang erok na pabatuang ki ri tau tuanta nia ki ri patungku na. Biasa ki alangere njo mi sumpengku kanaya caritana bawang merah na bawang putih teaki anjari tahu kodi sipa na sahabat pun nasi kodi sipa tak mangeri tahu kodi tongi salang kate ni gapa talasata. Nah, itu merupakan bagian penutup atau berisi tentang pesan moral yang ingin disampaikan orang-orang terdahulu kepada kita. Jadi ini Rupama atau dongeng ini tidak pernah dipisahkan tentang pengajaran atau sebuah papasan seperti materi awal pertemuan kita. Nah, kemudian unsur-unsur Rupama atau unsur-unsur dongeng memiliki alur. Tema merupakan gagasan maupun ide utama yang mendasari suatu dongeng. Ada dua jenis tema di dalam sebuah cerita atau dongeng, diantaranya cerita tersirat dan cerita tersurat. Kemudian ada latar.
merupakan keterangan tentang ruang, waktu, dan juga suasana pada saat terjadinya peristiwa di dalam sebuah karya sastra. Seperti yang kita pahami, latar itu tentang tempat, waktu, dan juga suasana. Entahkah dia pagi, siang, di ruangan terbuka, tertutup, di hutan, di sungai, di danau, atau suasana yang mencekam, menyeramkan, atau menyedihkan, itu juga merupakan bagian dari latar. Kemudian ada alur. Alur merupakan urutan peristiwa yang ada di dalam sebuah dongeng yang saling berkaitan berdasarkan hubungan sebab akibat. Pemahaman alur akan memudahkan para pembaca untuk mengerti dan memahami suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Alur ini seperti waktu, hampir sama dengan waktu. Dia bisa jadi alur maju atau alur mundur, atau bisa alur maju mundur. Punna alur maju, ia minjo na carita yang ki antika masalang irokna anjo parupamaya di masa yang akan datang. Nah, sedangkan ketika alur mundur, ia mi anjo na carita yang ki ri waktu riolo-riolona. Nah, kemudian kalau alur maju mundur itu bercampur, kadang dia menceritakan tentang masa depan, kadang dia menceritakan masa kini, atau bisa jadi dia menceritakan di masa lalu. Kemudian tokoh. Nah, tokoh ini merupakan para pelaku di dalam sebuah dongeng yang memeran berbagai peristiwa dalam cerita. Jadi tokoh ini ya menjadi makna niat miam makna, manggena, anakna, andikna. Yang menjadi karena tokoh. Kemudian ada penokohan. Jadi ini tokoh dan penokohan itu sedikit berbeda. Hampir sama tapi tidak sama. Nah, penokohan ini merupakan cara pengarang dalam menampilkan beberapa tokoh dengan watak dalam cerita dongeng, baik itu sifat, karakter, maupun kondisi para tokoh. Misalnya, si ibu memiliki, dalam penokohan si ibu dia memiliki sifat baik hati, lemah lembut. Nah, kemudian penokohan dari seorang bapak, misalnya dia tegas, dia keras kepada anak-anaknya, tapi dalam sikap tegas dan kerasnya itu memiliki rasa sayang yang luar biasa. Nah, itu merupakan bagian dari penokohan. Kemudian, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang dalam menempatkan dirinya pada cerita dongeng maupun dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Nah, kemudian ada jenis-jenis rupama atau jenis-jenis dongeng. Yang pertama ada myth atau mitos. Mitos merupakan jenis dongeng yang menggambarkan mengenai hal-hal yang berkaitan tentang makhluk halus, misalnya jin, setan, dan lainnya. Contoh dari myth atau mitos ini sendiri yaitu ada kisahnya Joko Tarub, Nyi Roro Kidul. Nah, itu Joko Tarub dan Nyi Roro Kidul, di mana kita tidak pernah tahu apa ini benar atau benar atau cuman imajinasi seseorang tentang Nyi Roro Kidul, yaitu penguasa pantai, penguasa lautan. Kita tidak pernah tahu apakah ini benar atau tidak, makanya dia bagian dari cerita atau dongeng, bagian dari mitos. Kemudian yang kedua ada fabel. Fabel merupakan jenis dongeng yang menggambarkan tentang kehidupan hewan, di mana hewan-hewan itu bisa berperilaku layaknya manusia. Contoh dari fabel yaitu kancil dan buaya, semut dan belalang, dan lain sebagainya. Jadi fabel ini menceritakan tentang hewan yang bisa berperilaku seperti manusia. Contoh ketika menceritakan tentang kura-kura yang menangis, kura-kura yang sakit hati. Padahal kan sebenarnya di dongeng ini, di dunia nyata kita tidak pernah tahu bagaimana si semut ini menangis, bagaimana si belalang ini marah-marah, atau bagaimana buaya mengamuk. Nah, kita tidak pernah tahu bagaimana. Makanya dia dikategorikan di
fabel atau menggambarkan tentang kehidupan hewan di mana hewan itu bisa berperilaku layaknya seperti manusia. Kemudian yang ketiga yaitu sage, merupakan jenis dongeng yang menceritakan kisah sejarah tokoh tertentu yang mempunyai kepahlawanan, keberanian, kesaktian, dan kebaikan. Contoh dari sage yaitu Erlangga, Calonarang, Ciungwanara, dan lain sebagainya. Kalau dalam kitab suku Makassar ada cerita Datuk Museng dan Madepati. Nah, itu menggambarkan tentang sejarah bagaimana seorang kepahlawanan atau keberanian Datuk Museng, kebaikan. Nah, itu contoh dari cerita sage. Kemudian ada legenda. Nah, legenda ini merupakan jenis dongeng yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat benar terjadi namun tidak dianggap sakral. Contoh legenda yaitu Batu Menangis, Lutung Kasarung, Danau Toba. Jadi ini legenda tentang di mana terbentuknya suatu daerah mungkin atau bagaimana suatu bangunan itu bisa terjadi, itu dikatakan legenda. Jadi dia dianggap benar oleh penduduk setempat, tapi tidak mesti penduduk dari luar itu harus juga ikut mempercayai, karena setiap kembali kepada setiap individu kita memiliki tingkat kepercayaan yang berbeda-beda. Tapi kita harus tetap menghargai kepercayaan pada penduduk setempat. Kemudian ada yang terakhir, parabel, merupakan jenis dongeng yang kisahnya mengandung nilai pendidikan, baik itu pendidikan moral maupun agama. Dan bahkan pendidikan yang disampaikan secara tersirat. Contoh dari parabel yaitu Malin Kundang. Jadi cerita parabel ini berfokuskan tentang bagaimana dongeng itu mengajarkan kita tentang moral kita, perilaku kita, kepercayaan kita. Contoh seperti Malin Kundang, di mana cerita Malin Kundang ini terkenal sebagai anak-anak yang durhaka atau Todoruka Ritau Tuana. Todorokaya Ritau Tuana, di mana si Malin ini yang tidak mengakui kedua orang tuanya karena malu. Nah, itu merupakan nilai pendidikan moral. Nah, ataupun pendidikan agama. Kemudian, nah di sini fabel tadi yang sudah saya jelaskan, tokoh utamanya itu binatang. Kalau legenda berkaitan dengan asal usul tempat, parabel itu yang tadi mengandung nilai pendidikan baik itu agama maupun moral. Kemudian sage berkaitan sejarah tentang tokoh tertentu atau mitos berhubungan dengan makhluk halus. Nah, di sini akan saya bacakan sebuah cerita tentang Ibase Au. Baik, saya mulai membaca. Riolo nia carita katalasana se're taulolo. Anronna salomi lingka rianja. Landri libana mori anja anjo anronna manggena buntingi poles yagan se're baine rua anakna. Jadi ini menceritakan tentang kisah satu gadis di mana telah ditinggal oleh seorang ibunya, kemudian ayahnya kembali menikah dengan seorang perempuan yang sudah memiliki dua orang putri. Landri kamana mi anjo, apa mula mi mumba balasana katalasana anjo tauloloa. Nah, jadi setelah dia orang tuanya menikah, dia disitulah awal dari penderitaan dari si Baseau. Si kontuna pakaian bajina nyalengasengi na anjo tauloloa paralui anjama terasa apa mula mumbana aloa sanggena lantambangia lalang pakaian au-auna taina ranjang katinroana na kajariana sanging atinroa mirisa rina papaluanga sileo au na kajariana anjo sangin rakma sakmi cinikanna. Na iya mi nigalarak mo risikontuna ton cinika angkanaya Ibase Au. Jadi penderitaan si
si perempuan ini yaitu di mana pakaiannya sudah diambil oleh saudara tirinya, dia tidak memiliki lagi tempat tidur, jadi harus tidur di dapur di mana di situ banyak debu atau abu. Nah, karena dia tertidur di dekat dapur, makanya pakaiannya itu penuh dengan abu bekas pembakaran atau hasil dari masak kayu. Makanya kenapa dikatakan Baseau, karena dia merupakan seorang perempuan yang selalu dengan abu. Niak mo sekre waktu anjo manggena eroki lampa mange ribori maraing. Nama kota namo mange risikontuna anakna angkanaya kenang apa numinasai kue rampole punabatu rilampaku. Mak balikana mi roya anakna anak auna naminasaina angkanaya eroki ni pangerangang mutiara siagam paramata. Namingka ibaseau tangke kayu ji naminasai. Nakamana mi anjo rimania namo amo tere manggena ni pangerangang mi tangke kayu hasele. Na tak bangka na lamu mi risari jerana aronna tak saloa ji na lamu anjo tangke kayua nama jari mi sekre pokok kayu lompo. Tena allo masakai ibaseau mange rijerakna anronna na mempo rawangana anjo pokokna kayu hasilea. Tunggala waktu sangi mumbana si kayu jangan-jangan kebo na punna anjo ibaseau na palak barang si kontu minasana anjo jangan-jangan na sareangi risikontuna na minasaya. Jadi pada suatu hari si bapak ini akan pergi merantau, kemudian bertanya kepada kedua anak tirinya bahwa ia ingin dibawakan apa. Kedua anak tirinya mengatakan dia ingin dibawakan perhiasan dan permata. Namun beda lagi sama dengan putri kandungnya, hanya meminta setangkai kayu. Setelah dibawakanlah setangkai kayu itu dari perantauan, dia menanam tangkai kayu itu di dekat pemakaman sang ibu, di mana tidak beberapa lama maka tumbuhlah pohon besar. Di sanalah si perempuan ini selalu duduk sambil bercerita di dekat makam ibunya. Niak mo sekre waktu nakarai lompoa eroki apare pagauka lompo nanakiyoki si kontuna taulolo bajika tanjakna rilalam borika solana anjo ana patolaya kulei anggupa julut tinrona roya sari batang aona ibase au anggupa tongi pak birita ibase au niat todo minasana ero lampa mange rigauka namingkana-kana anrong aona kusanna rak masaknu, tena baju na sapatu bajinu, na erotongko akarena, na ribokuana makana mi anrong auna, erok kutampangi si mangko canggoreng antama ri aua, kulle jau ko lampa ri ponggau kanga, punna nu kulleji nu pak nasa singkama ri memana anjo canggorenga. Apala tulumi ibase au, mange ri jangan-janganga, tasaloaji mumbami makawang si jaian jangan-jangan lona napak nasa anjo canggorenga sumpaeng nana boli lalam mangkoka namingka anjo anrong aona tatakji mumba terasana naminasai pole napak nasa rua mangko canggoreng namana mamonjo nakama ibase au tipakji napalekba jamanna landri ambun tuluk na patulungang batu ri jangan-jangan na anrong aona lampami siagang roya anakna mange ri panggaukang lumpona karainga. Jadi di sini pada suatu hari ada sebuah kerajaan yang ingin mengadakan sebuah pesta. Nah, ketika si Baseau ini atau si perempuan ini menginginkan untuk ikut ke pesta, si ibu tiri ini melarang dengan cara menumpahkan semangkuk kacang ke dalam sebuah abu, kemudian mengatakan kepada putri tirinya bahwa dia boleh menghadiri pesta perayaan di sebuah kerajaan, tapi dia harus mengumpulkan kacang yang telah dihamburkan dengan jumlah yang harus sama. Nah, masih ingatkan ketika si Baseau atau perempuan ini memiliki
peliharaan ayam atau burung. Nah, dia menyuruhnya untuk meminta tolong untuk mengumpulkan kacang tadi dalam sebuah mangkuk. Namun ketika pekerjaan itu telah selesai, si ibu tiri ini masih kekeh atau tetap tidak membiarkan si Basi Au ini menuju ke pesta. Jadi akhirnya dia tetap menambahkan 2 mangkuk kacang, kemudian ditumpahkan. Tetapi lagi-lagi si Basi Au ini tetap menyelesaikan dengan waktu yang cepat. Kemudian anjo Basi Au sana parisina atinna na tak bangka alami allari mo mange risari jerakna anronna na anjoren ri jerakna makanami opo ko kayu cakdiku pasinta na pageonganga kalennu rembasa laloa mai kodong sikantu bulae na salaka na tak bangka mambu mi batu rate ri pokok kayua silawa rak baju mata birim bulaeng siagan sapatu sanak gemarakna na ya tomi anjo bajua siagan sapatua na pake Basi Au mange ri pak gaukan malompoa tena tahu mana sekre kule anrupai lalang pak gaukanga anjo na mana ana patolaya tena nero akarena punna tasiagangi anjo tahu taniasenga pakamma mi pole ri allo makarwana na allo maka talluna batu mi pole sasal lantang bangia tak bangka mi ero mi Basi Au amote ri balakna na ana patolaya ero kinaseng kerei mai nang amantang na mingka anjo Basi Au sana laciri larinna na kajariana anjo ana patolaya tamakulei na pinawang na tapat ta lapasaki siwali sapatuna Basi Au na nibuntuluki ri ana patolaya. Jadi si Basi Au ini sakit hati kemudian berdoa di dekat kayu yang sudah dia tanam untuk diturunkan sebuah emas. Ketika tidak lama setelah berdoa atau meminta kepada berharap kepada kayu ini, tidak lama kemudian tiba-tiba kayu itu menurunkan sebuah sepatu dan baju yang bagus. Nah, di situ dia menggunakan untuk ke pesta. Kemudian di pesta tersebut dia bertemulah dengan anak di kerajaan yang mengadakan pesta, di mana sang anak laki-laki ini mulai suka kepada si Basi Au. Jadi ini ceritanya hampir sama dengan cerita versi pernah dengar ceritanya Cinderella, nah seperti itu, di mana dia menjatuhkan sepatunya, kemudian si anak lelaki ini menemukan sepatu tersebut. Nah, niboyami Basi Au ri anak patolaya mange risikontuna borika makuta nami mange risikontuna tutak balakan namakana nakke erok jaa bunting siagam baine cocoka bangkena ri sapatu bulaenganne. Bak lalo na polomi anrom bangkena sari batang au toana solana na cocoki ri bangkena na sari batang au makarwaya patolaya bali buntim bainena. Na mingka bukuru ampakaingaki na panaung angkanaya buntim baine satu jentojenga nia injapi mempo ilalang. Na tapak moterekmo pole anjo ana patolaya mange ribalaka sumpae nana buntuluki nana pak nasa iami anjo Basi Au na pasami anjo sapatua ribangkena Basi Au na tak bangka na sabasana cocok na ribangkena na nerami Basi Au mange ribalak lompoa talasa lalan salewa ngammi sipak rua sanggena mange matayang rikalak busan talasana. Jadi setelah itu sepatu yang ditemukan oleh anak dari raja yang mengadakan pesta, maka ditemukanlah ia dengan Basi Au sebab sepatu yang dicocokkan itu ternyata pas dengan sepatu yang pernah dipakai oleh si Basi Au. Jadi setelah itu maka si Basi Au ini dibawa ke kerajaan, kemudian di sana dia bisa hidup bahagia sampai akhir hayatnya. Jadi ini betul-betul hampir sama ya ceritanya, di mana tentang
gara-gara sepatu itu dia bisa menemukan jodohnya. Nah, di sini menceritakan tentang bagian dari apa tadi? Fabel, mitos atau sage atau legenda atau parabel ya, yang mengajarkan sebuah pendidikan. Nah, di sini mengajarkan kita bagaimana kita harus bersikap sabar menghadapi apapun cobaan, harus ikhlas karena yakin dan percaya suatu hari keikhlasan itu akan diganti dengan kebahagiaan yang jauh lebih baik. Dan kemudian kita juga diajarkan untuk tidak bersikap jahat atau tidak baik kepada sesama manusia. Apalagi sampai kita berkata kasar, memperlakukan seseorang dengan kasar. Dan kita juga diajarkan untuk tidak rakus, tidak boleh mengakui ketika barang itu bukan milik kita. Karena sekalipun dipaksa, kalau itu bukan milik kita, maka itu tidak akan pernah menjadi milik kita. Nah, yami anjo materi kebabatuan ki mangeri kate, nia papasangku yami anjo, punatena ki akule anggau kang kabajika lompoa, kabajikan cak deamu, mingka ki gaukangi batu rika lompoana atinta. Ketika kita tidak bisa melakukan kebaikan yang besar, maka tidak apa kita melakukan kebaikan kecil asalkan itu berasal dari kebesaran hati kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.